Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Salawat serta salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, satu dari sekian banyak tanda kasih sayang Allah kepada hambanya adalah memberikan ampunan setiap kali seorang muslim mengakui kesalahannya. Tak hanya itu, Allah bahkan memudahkan cara untuk meminta ampun, di mana salah satunya adalah beristighfar. Akan tetapi, tahukah kalian jika tidak semua hamba yang beristighfar bisa dengan mudah menghapus dosa-dosanya? Sebab ada beberapa golongan manusia yang sudah pasti ditolak istighfarnya. Lantas, bagaimana ciri-ciri orang tersebut? Tetap tonton terus video ini sampai akhir agar tidak salah paham. Dari seluruh makhluk yang ada di bumi, manusia adalah satu-satunya makhluk paling sempurna yang karena ketaatannya bisa melampaui derajat malaikat dan karena keburukannya bisa membuatnya lebih rendah dari binatang. Dengan kondisi tersebut, kita memang tak bisa memungkiri bahwa manusia memiliki kesempurnaan yang hanya bersifat sembuh. Apalagi di setiap waktunya manusia terus-menerus dibayang-bayangi oleh perbuatan salah dan dosa. Beruntungnya, baik itu amal maupun dosa, keduanya sama-sama diperlakukan istimewa oleh Allah, di mana ketika suatu perbuatan baik dikerjakan, Allah akan memerintahkan malaikat untuk mencatat kebaikan dan membalasnya 10 kali lipat. Jika seseorang mengerjakan satu dosa, maka Allah akan menangguhkan dosa hambanya selama 6 hingga 7 jam agar bisa digunakan untuk bertaubat. Lebih istimewanya lagi, melalui agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa setiap hamba hanya dengan cara yang sangat mudah, yaitu mengucapkan kalimat Astaghfirullahaladzim. Cara tersebut sesuai dengan perintah Allah yang termaktub di dalam Al-Quran, yang artinya, dan beristighfar atau memohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 199. Dari ayat tersebut secara tersirat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa Allah akan memaafkan sebesar apapun dosa yang telah diperbuat oleh seseorang hamba. Lantaran dengan sifat Maha Pengampunnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menyukai orang-orang yang mengakui kesalahannya lalu berucap istighfar dibanding orang-orang yang tidak pernah menyadari dosa-dosanya. Memang tak bisa dipungkiri fitrah seseorang manusia tak terlepas dari salah maupun dosa. Namun kewajiban manusia sebagai seorang hamba adalah memohon ampun
atas dosa-dosanya tersebut. Mengejutkannya, dalam agama Islam ada sekelompok manusia yang meski telah meminta ampun dengan cara beristighfar, tapi ternyata istighfarnya ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok pertama yang tidak diterima istighfarnya adalah manusia yang melakukan perselingkuhan serta perzinahan. Pasalnya perselingkuhan kerap kali berujung pada perbuatan zina. Parahnya lagi, hanya untuk memenuhi hasrat seksualnya, para pelaku rela menelantarkan istrinya dan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang pasangan. Tak heran, sekalipun lisannya terus-menerus berucap istighfar, tapi tidak meninggalkan perselingkuhan atau perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka istighfarnya hanya di lidah saja. Sebab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang berzina, maka iman itu keluar dari dirinya seakan-akan di atas kepalanya dapat gumpalan awan. Namun jika dia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya, kelompok kedua yang ditolak kalimat istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pemakan harta haram. Sebejat-bejatnya pelaku zina, lebih bejat lagi manusia yang suka memakan harta milik orang lain. Bagaimana tidak, hartanya didapat dari cara haram bisa digunakan membeli makanan, di mana saat makanan itu masuk ke dalam tubuh tentu akan bercampur dengan darah, bahkan menjadi daging yang digunakan untuk beribadah kepada Allah. Wajar saja jika kalimat istighfar diucapkan dari lisan seorang yang suka memakan harta-harta yang diabaikan oleh Allah. Apalagi dalam kitab Wasiatul Mustafa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasihati Ali bin Abi Thalib dengan berkata, wahai Ali, barang siapa yang senang membaca Al-Quran namun tidak menghalalkan apa yang dihalalkan dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan, bagi orang-orang tersebut termasuk ke dalam golongan manusia yang melemparkan Al-Quran atau membangkang kepada Allah. Selain pelaku zina dan pemakan harta haram, Imam Nawawi rahimahullah juga menyebutkan salah satu jenis manusia yang tidak akan diterima ucapan istighfarnya. Dalam kitab berjudul Nasahul Ibad, bahwa orang tersebut adalah orang yang fakir namun sombong. Sejarah umat Islam memang sangat melarang pelaku sombong untuk seluruh pemeluknya. Seperti dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena keangkuhan, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membangkang diri. Al-Quran Surat Luqman ayat 18. Karena itu, melalui ayat tadi, apabila kesombongan itu ada pada seorang fakir, entah itu dalam hal harta atau ilmu, maka itu bisa lebih buruk dari kesombongan orang-orang kaya. Bahkan dalam hadis Nabi disebutkan bahwa orang seperti itu bukan hanya ditolak istighfarnya, namun mereka juga tidak akan dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, yaitu seseorang yang sudah tua lantas berzina, orang miskin namun sombong, dan pemimpin yang suka menyebarkan kebohongan. Hadis riwayat Abu Hurairah.
Berdasarkan hadis barusan, kalian pasti sudah mengetahui selain Allah menolak istighfar orang miskin yang sombong, ternyata Allah juga mengabaikan istighfar para pemimpin yang suka berbohong kepada rakyatnya. Pasalnya, ketika seorang pemimpin berdusta, maka sama saja dengan membuat rakyatnya sengsara. Ditambah lagi, dalam ajaran Islam, seluruh umat Muslim diharuskan untuk senantiasa mencontohi dan mengikuti sosok pemimpinnya. Di berbagai manuskrip sejarah, kita bisa melihat berapa banyak negara yang hancur lantaran dipimpin oleh seseorang yang tidak amanah dan hanya gemar menyebarkan kebohongan. Janji demi janji disebarkan untuk mensejahterakan masyarakat, namun kenyataan janji tersebut hanyalah kebohongan agar mendapatkan banyak suara. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seseorang pun yang sangat diperhatikan gerak-geriknya oleh Allah di dunia ini, kecuali pemimpin yang sudah mati namun masih memberi kesengsaraan pada rakyatnya. Sungguh Allah mengharamkan baginya surga. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi jika melihat perilaku manusia zaman sekarang ini, kemudian menghubungkan dengan jenis manusia yang ditolak istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada satu fenomena yang bahkan sering kita jumpai di Indonesia, yaitu penggunaan pakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Mungkin sebagian dari kita heran bagaimana mungkin seseorang yang hanya tidak menggunakan pakaian sesuai syariat bisa ditolak istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditelusuri, ternyata ulama memang menyepakati bahwa menutup aurat merupakan tolak ukur keimanan seseorang muslim. Hal tersebut disandarkan pada salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah sekali-kali engkau memperlihatkan pahamu, dan janganlah kalian melihat paha orang yang hidup atau mati. Hadis riwayat Abu Dawud. Mirisnya saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam hadis tadi kerap kaligrafikan generasi Muslim di negara kita, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain beliau sangatlah mengkhawatirkan fenomena mengumbar aurat lantaran menjadi salah satu tanda jika hari kiamat semakin dekat. Sebagaimana beliau bersabda, tanda-tanda akhir zaman ada 4. Pertama, Allah akan mengangkat keberkahan dari bumi, kemudian mengangkat kasih sayang dari hati manusia, lalu mengangkat keadilan dari pemimpin, dan terakhir mengangkat rasa malu dari wanita. Hadis riwayat Ahmad. Sebenarnya masih banyak lagi ciri dan golongan orang-orang yang tidak akan dikabulkan ampunannya tatkala mengucapkan istighfar. Namun kita juga tak bisa membantah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberi ampunan selama hamba tersebut tidak berputus asa dari rahmat Allah, dan sesungguhnya untuk menyesali serta meninggalkan perkara-perkara maksiat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dari beberapa golongan manusia yang diutarakan sepanjang video ini, apakah kalian termasuk salah satu di antaranya? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi hidayah kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.